Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader analisa. Ya, sekarang saya ingin berbagi edukasi tentang entrian saya kemarin. Entrian saya kemarin itu berada di area-area sini, ya, di area-area SND atau demand H4 ini, ya. Yang sebelumnya saya terkena SL di area sini, ya. Coba saya marking ya supaya teman-teman bisa jelas. Kemarin itu di H4 ya. Di sini saya melihat adanya imbalance atau IMB, ya. Nah, maka dari itu di sini ada order block yang masih fresh, belum termitigasi, dan saya beranggapan bahwa order block ini pasti memantulkan harga dengan saya menaruh SL itu di area-area sini dan terkena SL untuk entry pertama. Itulah kenapa saya kemarin itu ya terkena SL untuk entry pertama itu saya marking base ini, ya. Setelah itu saya kecilkan, ya. Saya kecilkan di time frame H1, ya. Di sini ada base, ada order block yang terbilang masih fresh juga, ya. Sebentar. Jika kita mengambil order blocknya itu dari shadow ini dan candle ini, tentu masih fresh, ya, karena di sini ada imbalance, ya. Tapi jika kita melihat ini, ya, melihat candle terakhir bearish ini, ya, di sini shadow teratasnya sudah sebentar. Apakah ini sudah termitigasi? Kemarin saya juga belum melihat ini, ya. Nah, ternyata shadow ini termasuk sudah termitigasi, ya, atau sudah tidak fresh lagi untuk candle order block yang ini, ya. Jika kita mengambil order block yang itu tentu tidak fresh. Cuman di sini ada kelebihannya, yaitu di area imbalance, ya. Ini shadow ini dan shadow ini, ya. Ini ada jaraknya, ya, ada jaraknya, itulah imbalance. Dan saya marking di area sini, lalu saya ganti time frame, ya. Saya ganti time frame di M30 setelah H1 M30, ya. Saya kecilkan lagi di area sini, ya. Setelah itu saya langsung pergi ke time frame M1 untuk melihat entry level 6, ya. Untuk entry level 6, coba kita lihat, ya. Kemarin itu sudah saya tandai entry level 6, ya. Dan saya kemarin itu mendapatkan entry level 6, ya. Di sini kita tandai, ya. Tadi ini adalah area base M30 yang sudah kita kecilkan tadi, ya. Dari base H4 kita kecilkan menjadi base M30. Nah, di sini setelah kita tandai tadi base-nya, kita lihat, ya, di sini adalah swing low terakhir, dan setelah itu saya marking. Pertama saya marking ini base close candle yang ini, ya, yang swing low terbawah itu close candlenya, lalu saya marking di area sini, ya. Setelah membentuk ini, ya, perhatikan ini, ya, candle terakhir ini membentuk A, B, C, ya. Jadi C-nya di sini itu break, B-nya ini, ya, break B ini. Inilah EL6, ya, EL6 reversal. Setelah saya tandai seperti itu, ya, tentu saya perkecil entriannya seperti ini, ya. Entriannya menjadi kecil, dan ini bisa ditaruh di sini, tapi menurut saya, ya, karena gold itu kadang sweep,
ya, suka sweep, dia sweep liquidity, melakukan sweep ya, bahkan biasanya sampai di area bawah ini ya, sampai di area bawah sini mengambil SL kita. Itulah sulitnya di Fairgold. Nah, setelah saya tandai seperti ini ya, kemarin itu jadi ada area-area tunggu saya di area-area sini ya. Kalau tidak salah itu ada 2 area ya. 2 yang ini ya. Nah, di area-area inilah saya menunggu entry ya. Di area ini saya menunggu entry, tapi ternyata di sini setelah saya menaruh SL ya, saya menaruh SL di area sini, ternyata terkena SL, market masih impulsif melakukan penurunan ya. Jadi analisa pertama saya gagal yang ini. Oke, setelah analisa ini gagal, tentu market itu biasanya akan merespon setelah mengambil SL kita ya. Tapi tentu bukan langsung mengambil lalu sesuai analisa, karena di sini jika kita lihat ya, jika kita lihat lagi di time frame H4, di sini masih ada base H4 ya. Di sini masih ada base H4 ya. Coba saya marking ya base-nya. Inilah area-area base H4 ya. Yang tadi saya hapus ya. Nah, setelah analisa pertama gagal, saya langsung marking base-base-nya di H4 ya. Yang terbawah, terpucuk ini ya. Sebenarnya yang terbawah itu ini ya, tapi harus melewati 2 ini. Jadi saya marking ini dan ini. Untuk melanjutkan ke bawah ini harus melewati 2 area ini ya. Nah, setelah saya marking seperti ini ya, lalu kita ganti time frame di H1 ya. Ini adalah SOP entry yang sudah saya buatkan video di SOP entry trading analisa ya. 5 SOP entry trading analisa, kalau tidak salah seperti itu judul thumbnailnya ya. Oke, setelah itu kita ganti time frame ya. Lalu saya mencari SNR-nya ya. Ternyata di sini ada SNR yang kuat ya. Yang kuat. Kenapa saya katakan SNR ini kuat ya? Seperti SOP kita ya. Tentu ini adalah SNR US ya. Kita lihat ya. 1 2 3 4 5 1. Sebentar. Kita hitung ya. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 17 di antara jam 5 ya. Di jam 5 mendekati jam-jam US ya. Sebenarnya yang sangat bagus itu adalah area ini ya, area SNR ini tepat di jam US, dan ini session Eropa ya. Eropa juga termasuk bagus. Dan yang kemarin itu yang saya ambil ini ya, ini jam-jam Asia ya. Benar saja ternyata masih diterjang, dia melakukan pengambilan SNR di US-nya ini ya. Oke, setelah saya deteksi di sini ada SNR ya, kita tandai seperti ini saja ya. Ini shadow bearish ya. Shadow bearish sampai shadow yang terbawah ini. Kita marking. Setelah itu kita ganti time frame di M30 ya. Setelah ketemu SNR-nya atau supportnya ya. Setelah ketemu supportnya, kita ganti time frame M30. Nah, setelah ganti time frame M30 ya, ini tadi ya, kita langsung marking yang namanya SND, kita kecilkan. Nah, seperti ini. Ini adalah area-area SND-nya ya, candle
bearish ya, di break 2 candle bullish, atau bisa dikatakan ini adalah IB ya. Jika SMC ini dikatakan order block ya, jika di Fibo Musang ini adalah IB ya, jika di umumnya itu ada yang bilang ini adalah SND atau supply and demand, seperti itu ya. Hanya berbeda penyebutannya, tapi pada intinya itu sama ya. Oke, setelah di M30 kita dapati, kita marking SND nya ya, atau supportnya, atau order blocknya, atau IB-nya ya. Sekarang kita ganti time frame di M1 ya. Kita mencari entry yang lebih sharp atau lebih agresif ya. Entry level 6 ini adalah entry yang terbilang agresif ya. Jadi kita cari yang kita marking tadi ya, yang kita marking tadi. Sebentar ya, sangat lemot sekali jaringan saya. Oke, kita geser ya sampai kita mendapatkan yaitu area tadi yang kita marking ya, area tadi yang kita marking. Nah, disinilah kita mencari titik entry tunggu kita ya, di area EL6 ya, EL6 yang sudah terjadi di time frame M1 ya. Coba perhatikan ya, cara saya marking EL6 ya, teman-teman bisa lihat ya, ini market melakukan penurunan ya. Di sini adalah area-area yang sudah kita marking ya. Lalu market melakukan penurunan ini, jadi close candle terbawah kita marking seperti ini, atau bisa di shadow terbawah ya, tapi saya sering di close candle ini ya. Oke, setelah kita marking seperti ini ya, setelah kita marking di close candle ini yang terbawah, ingat yang terbawah. Setelah itu market melakukan kenaikan ya, kita tunggu terbentuknya candle bearish lagi, baru kita marking di body teratas close candle dari bearish ya, seperti ini ya. Setelah naik 1 2 3 ini ya, naik ya, ini terbentuk candle bearish ini, lalu kita marking seperti ini. Nah, setelah kita marking seperti ini, maka inilah area-area entry kita ya, inilah area-area entry kita, yaitu area entry EL6 ya. Ini adalah area entry EL6 yang sering saya gunakan untuk entry. Selain kita menunggu setup CP1 ya, ini adalah area yang sering saya gunakan untuk entry ya. Ini adalah EL6 nya. Oke, setelah kita marking ya, kita lihat saja di time frame M15 ya. Coba kita lihat di time frame M15. Nah, inilah yang kita marking tadi ya. Ini yang kita marking tadi. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini market tepat sekali merespon ya. Ini adalah entry agresif ya. Di sini market merespon. Warnanya saya agak gini kan ya, biar terlihat shadownya. Nah, di sini market merespon EL6 ya, jika kita menggunakan entry EL6 di M1 ya. Cuma kemarin itu saya juga menunggu ya, menunggu di area-area ini, tapi saya tidak entry di area-area sini ya, karena saya terlambat ya, karena saya itu jarang memantau market. Kalau saya lihat kemarin itu habis kena SL itu kan masih impulsif, jadi saya tinggal dulu
ya. Tapi ternyata di sini EL6-nya direspon. Jadi saya agak telat di situ. Jika kita tidak menggunakan EL6, kita bisa entry di area tunggu kita ya. Ini tadi adalah area base M30 ya. SND M30. Jadi kita bisa tunggu di area ini untuk menunggu konfirmasi di M15 jika sudah terbentuk setup buy ya, CP1 ataupun dominan break buy ya. Jadi kita bisa menunggu di area sini di M15. Kemarin itu saya melihat di sini ya. Di sini tidak ada setup ya, bentuk candlenya yang terakhir ini sangat sulit membentuk setup ya di sini. Tapi sebenarnya jika teman-teman itu teliti ya, jika teman-teman teliti, ini sebenarnya sudah ada indikasi entry EL6 ya. Seperti ini. Karena ini sudah masuk zone ya. Zona M30 dari zona H4, SNR H1, lalu SND M30 ya. Ini yang sudah kita perkecil tadi. Nah, EL6 itu seperti ini ya. Kasih garis horizontal terbawah ya. Lalu dia melakukan kenaikan, lalu membentuk candle ini, bearish ini. Asal candle bearish ini tidak close body terbawah ini ya. Jika close berarti ini bukan EL6 ya, melainkan EL1 ya. Jika ini close ke sini berarti EL1. Nah, EL6 itu candle bearishnya ini ya, candle bearishnya ini tidak boleh close di body terbawah ini ya. Tidak boleh close di area sini. Ya, setelah terbentuk candle bearish ini dan tidak mampu close, lalu dia mampu break ya, mampu break ya. Setelah terbentuk kita marking seperti ini. Nah, setelah kita marking seperti ini, lalu candle ini ya mampu di break area ini, area B-nya ini ya, membentuk A, B, C ya. Jadi di situ membentuk A, B, C, C-nya break B ini ya. Jadi break candle ini, yang nge-break candle biru ini, maka area entry kita adalah area ini. Ini adalah area EL6 ya. Setelah break kita tunggu dia retest, lalu hajar buy. Sebenarnya kita menunggu konfirmasi di sini juga bisa tanpa konfirmasi di sebelah kiri tadi ya. Tapi kadang di area sini itu EL6-nya itu sudah di atas ya, biasanya sudah di atas. Jadi kita agak telat seperti itu. Jika kita di M15 ini menunggu konfirmasi CP1 atau dominan break ya, tentu di sini CP1-nya adalah ini ya. Dan dominan break-nya di area sini ya. Di area sini tidak ada. Karena apa? Karena candle terbawah dari bearish adalah ini. Dan ini sudah di break 2 candle ya, sudah di break 2 candle. Jadi cuma menunggu CP1 dan kita bisa marking setelah terjadi setup CP1 ini atau CP1 ya. Misal seperti ini ya, kita marking. Nah, dan di sini candle yang break kita ukur buat acuan Fibo Musang di sini. Nah, seperti ini. Di sini market tanpa retest lalu melakukan kenaikan ya. Tanpa retest lalu melakukan kenaikan. Dia hanya retest di area-area ini. Setelah dia naik ya, naik lalu membentuk base. Dan dia mengambil base ini baru melakukan impulsif kenaikan. Dan alasan kenapa saya open posisi buy stop itu karena adanya news
kenaikan di gold ya, karena adanya analisa fundamental itu newsnya itu ada kenaikan, jadi saya berani untuk open posisi buy stop. Biasanya saya open posisi buy stop atau sell stop itu jika ada news, maka open posisi buy stop atau sell stop itu saya gunakan. Jika tidak ada news yang kiranya market itu tidak mendukung, jadi saya tidak gunakan ya. Tapi kemarin itu market sangat mendukung, jadi saya gunakan. Tapi juga perlu diwaspadai ya, karena kemarin itu saya batasi dengan leverage ya, supaya saldo saya itu aman, jadi tidak bisa overload ya, overload. Jadi lotnya itu terbatas, meskipun saya membuka ada beberapa layer itu yang terbuka cuma 3 itu kemarin itu ya, karena modal saya cuma 96 dolar atau berapa itu ya, itu jadi terbatas dengan leverage ataupun saldo yang cukup ya minim. Itu demi keamanan akun sebenarnya ya, karena kita tahu risiko atau manajemen risiko itu harus benar-benar kita pikirkan ya, wajib kita memahami manajemen risiko ya. Selain mental ya, selain mental itu manajemen risiko itu yang sangat penting. 2 hal ini sangat penting jika kita berbisnis di trading. Oke, kira-kira teman-teman sudah paham ya analisa tentang entry level 6 ya, yang saya gunakan entry kemarin ya. Itu kemarin jika teman-teman menemui seperti ini ya, di sini kan terlihat market itu nggak ada indikasi dominan break, tidak ada ya, dan CB1-nya itu di area sini tidak ada ya, berarti market yang ini untuk membentuk setup itu tidak ada. Maka teman-teman bisa ganti time frame di M5 ya, di M5. Di M5 ini biasanya market itu akan terbentuk setup. Mana? Bentar. Nah ini ya, coba teman-teman bisa lihat ya. Tentu di M5 ini market akan terbentuk setup ya. Di sini ya, teman bisa lihat ya, new low-nya ya, previous low di sini, dan itu adalah candle CB1. Nah, yang mampu di break ya, lalu kita tunggu retest. Itulah pentingnya SOP Fibo Musang, SOP nomor 4, yaitu retest entry ya. Jadi kita menunggu retest lalu entry ya. Jika di M15 tadi indikasi pembentukan setup itu tidak ada atau lama, kita bisa pindah di area M5, karena kita punya indikasi ya, punya indikasi area ini sudah masuk base H4 ya, SND H4 atau demand H4 yang sudah kita kecilkan menjadi SNR H1 ya, lalu kita kecilkan lagi di SND atau demand M30 ya. Jadi area ini sudah ada 3 analisa ya, sudah ada 3 analisa. Jadi area inilah area entry, cuma kita mencari yang risikonya kecil ya. Jadi teman-teman bisa entry di area sini. Jika tunggu retest lalu bisa entry di area sini. Kemarin itu saya dapat entry itu kalau tidak salah itu di area setelah ini pembentukan ya, di area 52 ini ya, di area 52 ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya analisa saya untuk kali ini. Alasan saya di video sebelumnya itu entry itu ya, semua entry itu selalu harus atau wajib ada alasannya. Jadi kita tidak tiba-tiba entry, wah ini cuma dapat 1 konfirmasi atau 1 analisa, misal seperti ini, adanya engulfing, misal cuma engulfing saja tapi tidak ada pendukung-pendukung lain, lalu kita open posisi sell ya, mungkin ini ada benarnya, tapi ya, tapi kita juga mesti mencari pendukung-pendukung lain seperti itu ya. Oke, demikian ya dari trading analisa tentang alasan saya, yaitu
cara saya menunggu di area-area entry ya, dimana area pertama di area sini gagal dan area kedua alhamdulillah market merespon dan profit ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti buat sahabat-sahabat trader analisa. Semoga diberikan panjang umur, juga diberikan kesehatan badan jasmani juga rohani ya, diberikan banyak rezekinya dari trading analisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.